Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah
Kami memuji, kami menyembah. Kami bawa hati kami Tuhan saat ini ya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Ya ralama syaralama ya rapa baralaba. Terpujilah namamu Yesus. Ya ralama syaralama ya rapa baralaba. Dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Rakata sekaralama korobaya ralaba. Lekaralama sakaya rababa. Saat ini Tuhan menjamah setiap kami ya Bapa yang beribadah, yang ada di rumah-rumah, yang ada di perjalanan. Tuhan, Kau menjamah setiap kami saat ini. Uraka sikarala bataka ya ralabaka. Kuatkan yang lemah ya Tuhan, sembuhkan yang sakit. Tuhan, jamah kalau hati kami jauh dari Tuhan, kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Alama sakarala baralababa. Ya rapatakaralama ya ralaba. Tuhan, jamah hati kami, jamah hidup kami. Biar kami terus terikat dengan Tuhan, kami melekat kepada Tuhan Yesus. Raka sekarala mata karala marala baba. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Rapataka ya ralaba ralaba sekarala ya ralaba ralaba. Ora ya ralama sakarala ya ralama ralaba. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ora kaya ralama seralama. Mari kobarkan roh kita saudara. Repa karalana sekaralaka. Yera sekaralama rabapapataka. Rekoralamataka. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Yesus, nama di atas segala nama. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terpujilah namamu, tinggi dan luhur. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, ditinggikan, disembah. Haleluya. Ralama sakaralama ya ralama ralama. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Jamah hati kami itu, jamah hidup kami itu. Kami bawa hati dan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan menolong kami, Tuhan memulihkan kami. Lekaralama sekaralamataka. Kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Oh rapatakaralama sekaralama. Puji kami sembah. Haleluya. Ya ralama 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 ralama. Oh rapataka ralama ralama sekarala.
Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Ketika kaki kita tertekuk, berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, satu hal yang kami ingini Tuhan, yang aku ingini hanya untuk memuji, menyembah Tuhan. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik saat ini, mungkin keadaan kita sedang parah saat ini, tapi ketika kita berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, punya keinginan untuk menyembah Tuhan, dan kita betul-betul menyembah Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa yang berat. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Tekuk saja kakimu di hadapannya. Sembah Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hati dan hidup kita. Bapa, terima kasih Bapa, pada saat ini kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dalam masa-masa kami sendirian, juga di kamar kami, di rumah kami. Kami Tuhan hanya mau memuji, menyembah Tuhan. Tolong kami Bapa, biar kami terus terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sorga. Terima kasih Bapa, sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus, biar kami terus mau Tuhan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa itu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi shalom. Yang di YouTube Anda boleh tuliskan shalom ya, atau hai, atau woi, atau apa saja ya. Yang di Zoom saya bisa melihat Anda ya. Saya bisa melihat Anda mengangkat tangan. Kalau yang di YouTube saya tidak melihat Anda angkat tangan, tetapi saya percaya izinkan Tuhan menjamah kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang di gereja ya, tim online juga boleh berkesempatan beribadah bersama-sama. Ibadah yang saya dan saudara lakukan kalau kita melihatnya sebagai, aduh susah Pak ibadah sendiri. Justru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah kesempatan yang baru kalau saya katakan. Ya, kesempatan yang baru karena memang sekarang segala hal berubah.
everything change. Semuanya berubah, saudara. Cara saya dan saudara menyembah Tuhan berubah. Dulu rame-rame di gereja, ya. Kita bisa dalam tanda kutip bisa digerakkan oleh tetangga kita, digerakkan oleh orang lain. Kita mengalami vibe atau suasana yang sama di gereja, ya. Mungkin sekarang kita di rumah sendirian suasananya tidak seperti itu. Tapi saya ingin mendorong saudara, karena memang ini sebuah situasi, sebuah perubahan yang mau tak mau kita harus jalani. Mari kita berusaha, katakan berusaha. Meskipun di rumah, dimanapun kita berada, berusaha untuk menangkap atmosfer yang sama. Ya, kita berusaha. Kalau saudara bisa pakai headset, bagus sekali. Ya, jadi Anda tidak terpengaruh oleh lingkungan saudara yang mungkin ada ya hal-hal yang bisa mendistrak, mengganggu kita. Pakai headset ya saudara, tapi suaranya sedang saja. Atau kalau saudara nggak pakai, saudara pakai laptop, pakai handphone, pastikan suaranya itu cukup keras. Dan yang terlebih lagi kita kemudian fokus dengan itu. Ya. Ketika kita ikuti penyembahan, ya mungkin WL ngajak atau pendeta ngajak, ayo kita angkat tangan. Angkat tanganlah, ya. Saudara jangan yang di Zoom malah melihat-lihat mana teman saya, mana musuh saya gitu ya. Enggak usah saudara, ya. Udah. Itu anggaplah saudara-saudara semua ya. Lalu kita nyembah asik saja sendiri sama Tuhan. Saya percaya kita mendapatkan berkat. Kenapa saya ngomong ini di awal saudara? Karena memang berubah ya. Cara kita menyembah memang berubah. Enggak sama-sama saudara ya. Kita berharap ke depan kita bisa bersama-sama kembali. Tapi kalau toh suasananya masih seperti ini, it's okay. Ya, karena dimanapun kita adalah murid Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, dimanapun kita adalah murid Tuhan. Jangan di gereja kita murid Tuhan, kalau di rumah bukan murid Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah murid Tuhan. Tema kita hari ini adalah menjadi murid Tuhan. Ya, menjadi murid Tuhan Yesus. Saya pakai kata menjadi karena di dalam perjalanan kita ini memang ada sebuah proses menjadi, saudara. Ya, kalau dipikir-pikir, apakah selama kita masuk masa-masa sekarang, masa pandemi namanya, apakah kita tetap sebagai murid Tuhan? Oh iya Pak, apa buktinya? Ya, apa buktinya bahwa kita adalah murid Tuhan? Oh saya beribadah Pak, saya menyembah Tuhan. Puji Tuhan kalau itu terus kita lakukan ya Bapak Ibu. Tapi tentu ada hal-hal lain yang mengindikasikan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Dan itu tidak boleh dilupakan ya Bapak Ibu. Enggak boleh lupakan. Yuk mari saya akan buka dalam Matius pasal 4. Kita akan lihat ayat 18, ayat 19 dan ayat 20. Matius pasal yang keempat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 20 baca sama-sama. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa awal bagaimana Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Ya, saya dengan bahasa yang lain mengatakan ini adalah panggilan. Katakan panggilan, saudara. Menjadi orang Kristen, saudara. Kita secara umum disebut sebagai orang Kristen. KTP-nya disebut Kristen ya Bapak Ibu. Negara kita mengakui agama Kristen sebagai agama yang sah di Indonesia ini. Ya, kita orang Kristen. Nah, mari kita telisik masuk lebih ke dalam lagi. Jangan hanya sebutan orang Kristen. Tuhan Yesus mendatangi orang-orang lalu Tuhan memanggil untuk menjadi pengikut dia. Pengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi saya ingin kita ini bisa mengikutinya dengan tepat, dengan akurat saudara. Bukan hanya sekedar, oh saya orang Kristen, tapi apa itu Kristen? Bagaimana itu Kristen? Bagaimana cara kerjanya? Yang nggak tahu lah, pokoknya saya orang Kristen. Ya, murid-murid dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini Petrus, Andreas, saudara, lalu Yakobus dan Yohanes. Ya, Yesus memanggil beberapa orang, saudara, dalam peristiwa hari itu. Mereka kemudian meninggalkan jalannya
dan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ini adalah kata kunci dari ayat ini, saudara. Mereka mengikuti Yesus sebagai apa? Mengikuti Yesus sebagai muridnya. Ya. Hari itu Yesus berkata, kamu mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kujadikan. Ya. Ada sebuah proses yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, dan sebagainya. Jangan lupa bahwa itu adalah peristiwa yang terus berulang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sedang menjadikan kita. Tuhan sedang memproses kita. Jadi kita betul adalah orang beragama Kristen, betul kita beragama Kristen. Ya. Tapi mari kita bedah dan masuk ke dalamnya, Tuhan Yesus sedang memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk apa, Pak? Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia. Mengikuti Dia, ya. Jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara kita semua, kita ini sedang mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam segala masa, di dalam masa-masa yang enak, gak enak, kita ini sedang berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Kita sedang mengikuti panggilan dari Tuhan atas kehidupan kita. Jadi menjalani kehidupan yang kita sekarang jalani, saudara, itu orang bisa macam-macam. Ya pokoknya Pak, hidupnya seneng. Ya pokoknya Pak, cita-cita tercapai. Dari kecil saya kepengen jadi apalah gitu ya, A gitu. Lalu sekarang cita-citanya sudah tercapai. Lalu melakukan segala aktivitas sehubungan dengan A itu. Enggak salah, saudara. Tapi ingat bahwa kita ini sedang berjalan menjalani panggilan. Ya. Hidup saya dan saudara sedang menjalani panggilan. Karena kalau tidak, saudara, pasti kita akan melakukan banyak hal yang lain. Ya. Panggilan apa, Pak? Nah itu dia, saudara. Panggilan sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Jadi disuruh ngikut dan mereka kemudian ngikut. Dan selama mengikuti dia, Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ujungnya Tuhan akan menjadikan mereka para rasulnya. Orang-orang yang membawa Injil kepada orang lain. Tapi sebelumnya Yesus dipanggil oleh mereka, Yesus memanggil mereka, saudara, untuk mereka, murid-murid itu mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin mengingatkan bersama-sama, ya. Yang pertama adalah kata panggilan. Yesus mengingatkan kembali kepada kita, Dia memanggil kita. Beberapa orang dalam kondisi yang sedang susah, kemudian cari pertolongan untuk kesusahannya. Dan ketika kesusahannya kemudian ditolong, orang itu merasakan panggilan. Beberapa orang mungkin sedang sakit, di dalam sakitnya kemudian cari pertolongan supaya sembuh. Kemudian Tuhan memanggil melalui sakitnya itu. Ya, melalui kesembuhan dari sakitnya. Beberapa orang mengalami hal yang lain, saudara. Di tengah karirnya sedang sukses. Dan kemudian Tuhan panggil dia untuk menjadi muridnya. Apapun itu, saudara. Tuhan punya berbagai cara untuk memanggil, saudara. Bahkan kalau saudara ingat ada orang namanya Saulus. Dia sedang mau menyiksa anak-anak Tuhan, menganiaya anak-anak Tuhan. Di tengah jalan, Tuhan perlihatkan sinar yang lebih terang dari matahari. Seperti yang dia akuinya. Dan kemudian dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Saudara pasti punya kisah hidup bagaimana Tuhan memanggil kita juga. Ya. Tapi apapun itu mari kita ingat kembali, saudara. Jangan sampai situasi yang sekarang sedang ngalamin kesulitan. Ya. Ada atau banyak orang alami kesulitan. Lalu kita mulai berpikir-pikir tentang identitas kita, saudara. Ini benar gak ya? Saya jadi murid Tuhan benar apa enggak sih? Kayaknya dulu sebelum kenal Tuhan hidup lebih enak, hidup lebih lancar, hidup lebih baik. Kok sekarang ada banyak masalah dan tantangan dan pencobaan? Mungkin ada orang yang merasa seperti itu. Padahal tidak, saudara. Di luar atau di dalam Tuhan sama aja, ada tantangan, pencobaan, ada masalah. Ya. Dan bedanya saya ngomong, bedanya kita menjalaninya bersama Tuhan. Nah, perjalanan kita yang ngadepin masalah, terus ditolong, sakit, dan kemudian ditolong dan sebagainya, kita harus ingat, saudara, ada panggilan di sana. Saya ingin sekali lagi menekankan, saudara punya panggilan sebagai murid Kristus. Ya,
Pak saya jadi jemaat biasa aja Pak. Pak saya jadi orang biasa aja, nggak usah yang repot-repot. Apa itu? Apa itu jemaat biasa saudara? Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya secara personal, secara pribadi untuk ngikutin dia, untuk menjadi muridnya. Ya. Dan hari ini saya ingin sekali lagi mengingatkan panggilan saudara. Kalau dalam sekolah sekarang ini panggilan itu kayak orang mendaftar sekolah. Ya. Beberapa universitas memberikan namanya undangan ke sekolah-sekolah tertentu. Dan murid-murid terbaik mungkin 10 besar atau 5 besar di sekolah itu diundang masuk ke UI misalnya, masuk ke ITB, masuk ke Airlangga dan sebagainya. Itu namanya undangan. Yang nggak terpilih kemudian ada yang mendaftar. Ya, ikut tes dan kemudian bisa diterima. Itu adalah titik panggilan, saudara. Pendaftaran kalau sekolah sekarang. Pasti saudara, ayo kita ingat. Karena dalam kehidupan kita kadang kita ngalami kecewa. Iya Pak, dikecewakan Pak Pendeta misalnya gitu. Ya, dikecewakan oleh pasangan, dikecewakan oleh anak, dikecewakan oleh orang tua dan sebagainya. Ada banyak hal mengecewakan kita, lalu kita berpikir, mundur aja. Saya ingin ingatkan kembali pagi ini saudara, hari ini. Tuhan punya panggilan atas hidup kita. Ya. Dan ketika Tuhan manggil, Tuhan menaruh apa saudara? Tuhan menaruh namanya identitas, katakan identitas. Kita ini muridnya Tuhan. Kenapa Tuhan beri kita identitas? Nanti ada hal lain yang besar yang belum kita pikirkan saudara. Tapi Tuhan sudah sertakan dalam panggilan itu. Tuhan ingin mengingatkan hari ini, identitas kita adalah murid-murid Tuhan. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Dan Anda kalau coba ke anak-anak saudara yang masih sekolah, masih kuliah saudara, Anda suka nanya apa? Udah belajar belum nak? Udah Pak. Aku dengar, Papa dengar besok kamu ujian ya, udah belajar belum? Salah satu yang melekat pada identitas seorang murid adalah belajar Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara sudah lulus dari sekolah apapun ya saudara, SMA, S1, S2, S3, udah lulus saudara, lalu tidak berkecimpung dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, biasanya kita udah mulai lupa buku-buku, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kecuali yang jadi guru, jadi dosen, dia harus buka buku terus. Tapi orang banyak ya, orang banyak yang mulai buku-bukunya diloakin, lumayan dapat 200.000 gitu saudara. Ya, lalu lupa saudara. Nah, jangan sampai sindrom yang sama terjadi dalam kehidupan murid Kristus. Sudah lulus kom 100 Pak, lalu buku komnya buat apalah gitu ya. Hanya jadi pajangan aja. Udah lulus kom 200, kom 300, kom 400. Itu ada di gereja kita ya saudara. Lalu selesai dan tidak lagi belajar. Ayo saya kepengen saudara belajar, katakan belajar saudara. Ya, karena belajar itu nggak ada habisnya. Coba buka Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ini perumpamaan tentang benih dan tanah, saudara. Ya, saya loncat ke ayat yang ke-8 saja, saudara. Matius 13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Hati murid itu diharapkan seperti tanah yang baik. Ketika benih firman ditaburkan, maka benih itu kemudian bertumbuh. Benih ditaburkan, benih itu bertumbuh, menjadi pohon dan menghasilkan buah. Terus begitu saudara. Ya. Nah, saya ingin saudara dan saya nangkep ini ya. Kemarin saya ditanya di sebuah kul, Pak, kalau hidup dalam kekudusan itu artinya orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu kudus 100% ya Pak? Kudus 100%. Jadi angkanya itu 100. Saudara, angka
atau nilai dari kehidupan seseorang, saudara, itu tidak langsung 100. Dengar ya, ketika orang belum jadi murid Tuhan, orang masih jadi murid dunia ini, jadi murid si jahat, saudara, itu nilainya adalah minus. Ketika dia dipanggil Tuhan Yesus, atau bahasa sekarang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mulai dari titik 0. Ya, nanti dari titik 0 itu naik 1, 2, 3. Apa itu 1, 2, 3? Nilai kekudusan hidupnya itu makin hari makin naik. Saya ini gampang iri sama orang. Firman Tuhan saya dengar, gak boleh iri. Oh gitu ya, ada pergumulan. Lihat orang punya kulkas baru, iri ya. Tetangga sebelah jual kulkas, iri juga. Ya, dia punya duit sekarang. Jadi kemudian saya belajar firman, saya bisa mengatasi iri hati. 1, nanti naik karakter yang lain mulai diubah. Naik lagi 3, 7, di 7 turun. Bikin dosa jadi 6, turun saudara. Sadar, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Terus naik lagi, 7 lagi, 8, 9, bikin dosa lagi, pikirannya kotor, pikirannya menyimpang dari firman, turun lagi jadi 8, terus naik lagi 10, 11, 13, 37, turun lagi. Jadi namanya murid itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah orang yang terus-menerus belajar. Kekudusannya tidak langsung nilai 100%, tapi terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Yang jelas dengar saya saudara, Anda punya arah 100. 100 itu adalah menjadi sama seperti Yesus. Bisa bilang amin saudara. Pak, kalau orang lahir baru terus langsung kayak Yesus. Belum saudara. Tapi Anda sudah di arah yang tepat. Ya, ketika kita dipanggil Tuhan itu titik 0 kita saudara. Titik 0. Lalu kita arahnya itu menuju 100 tadi. Ya, kalau orang hidup dalam dosa itu minus saudara. Ya, dan Tuhan kepengen saya dan saudara terus masuk. Kenapa saya menyelipkan ini saudara dari pertanyaan dari sebuah kul? Karena kalau orang berpikir dia harus kudus nilainya 100, orang tidak mampu, akhirnya nyerah dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Saya ngapain saya belajar agama Kristen yang tidak mungkin saya kerjakan. Saudara, disitulah gunanya pelayanan penggembalaan. Tuhan itu sabar. Tuhan itu sabar. Dosa ya diingetin, ayo bertobat nak. Lalu bertobat naik lagi. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 kan gitu. Kalau orang berdosa, bertobat. Ayat itu dengar saya saudara. Itu adalah jalan keluar ketika orang berdosa. Ayat itu bukan izin untuk orang berdosa. Ya, gampang bikin dosa nanti minta ampun, toh Tuhan ampuni. Itu namanya menghina Tuhan, menghina firman, mempermainkan Tuhan itu kalau kayak gitu. Ya, Anda punya niat naik 1, 2, 3, 10, 37 dari 37, terus naik 39, naik terus saudara sampai 100 pada akhirnya. Dan diharapkan ketika orang dipanggil Tuhan meninggal dunia, diharapkan nilainya 100 saudara. Atau nanti sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Ya, tema ini saya angkat saudara mengingat yang disampaikan oleh Pak Niko beberapa waktu ini saudara. Tahun berapa itu 2009 Pak Niko nanya Tuhan apa sih yang akan terjadi. Tuhan berkatakan, Pak Niko selalu dengan sangat serius. Tuhan katakan aku datang segera. Lalu Pak Niko nanya apa yang harus kami kerjakan. Ya, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Dan Pak Niko mengambil dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Siapa yang melihat murid-murid naik ke sorga? Boleh ditampilkan sebentar? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Ketika Yesus naik ke atas, siapa yang melihat Yesus naik ke sorga? Yang melihat, sesudah yang melihat, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu adalah murid-muridnya. Dan Pak Niko mengatakan begini, kalau yang melihat Yesus naik adalah murid, maka yang melihat Yesus turun dan diangkat,
itu adalah juga muridnya. Ya, jadi tema hari ini berasal dari sini, saudara. Saya tidak sedang mengumpulkan khotbah yang baik buat Anda, bukan, saudara. Tapi kita sama-sama mempersiapkan diri, katakan mempersiapkan diri. Kalau Yesus datang besok atau lusa, kita sudah didapati, sudah siap. Ya, belum sempurna Pak Rudi, betul. Tapi nilainya naik, saudara. Dari 7 ke 8, dari 9 ke 10, dari 13 ke 14, dari 56 ke 57. Setiap kita punya tanggung jawab untuk naik, saudara. Sebagai murid Tuhan. Ya. Nah, bagaimana orang bisa naik? Tadi saudara, mereka menyediakan hati yang baik. Sekali lagi, perkataan Pak Niko yang beliau dapatkan dari Tuhan. Ya, Tuhan ngomong dengan serius pada Pak Niko, bahwa Tuhan akan segera datang. Tapi Pak, segeranya kapan? Udah itunya nggak usah dipikirkan bro, sis. Itunya nggak usah dipikir kapannya. Tapi yang dipikirkan, lihat diri kita ke dalam, kita ini sudah jadi murid Tuhan belum? Murid Tuhan yang benar maksudnya, murid Tuhan Yesus yang sejati. Dan murid Tuhan Yesus, mari saudara, Anda mungkin gak bisa kontrol pandemi ini. Ya, pandemi nanti kita harapkan jadi endemi saudara. Yang hanya wilayah kecil saja yang mengalami. Kita gak bisa kontrol itu saudara. Tapi perhatikan, saya dan saudara bisa kontrol hati dan hidup kita. Kita bisa mengontrol, makanya ayatnya berkata jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Segala kewaspadaan karena kita bisa mengontrol. Nah, ayat tanah yang baik, yang berbicara hati yang baik, itu ada dalam penguasaan kita. Pak, saya seperti tanah yang di pinggir jalan hati saya. Ayolah bro, uruslah itu sebelum Yesus datang atau engkau dijemputnya secara pribadi. Saya tanah hati saya berbatu-batu Pak. Buanglah batunya. Tanah hati saya bersemak duri Pak. Ada banyak yang melilit sehingga saya nggak bisa bertumbuh. Uruslah itu. Seorang murid Tuhan, dia memiliki tanah hati yang baik. Apa itu? Matius pasal yang ke-13 tadi ayat yang ke-8 perumpamaannya. Dan kemudian Yesus memberikan penjelasannya saudara. Ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan apa? Mengerti. Dan karena mengerti, ya karena mengerti, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dengar Bapak Ibu, hati seorang murid adalah hati yang mau belajar. Katakan mau belajar. Coba ingat dulu kita pelajaran-pelajaran yang susah saudara. Ya. Apa sih misalnya integral gitu ya, pelajaran yang susah, kimia saudara, yang rumusnya aja keriting membuat rambut kita keriting juga saudara. Diajarin sekali nggak ngerti sama guru kimia misalnya ya, rumus atom gitu saudara. Apa ini C2H4O? Anda segera cari tahu zaman dulu saudara ya. Murid yang pinter di kelas kita datangi rumahnya, kita bawain rujak ulek saudara. Lalu tolong dong saya diajarin. Dia ngajarin kita, oh iya. Begitu sampai di rumah keriting lagi, apa ini? Waduh gak jelas ya. Besoknya datengin lagi. Anda berusaha cari tahu, itu adalah mentalitas seorang murid. Tanah yang baik ialah orang yang mendengar itu dan mengerti. Kadang-kadang orang gak ngerti, apa yang dikerjakan? Firmannya susah, udahlah biarlah. Nanti saya tunggu minggu depan firman yang gampang aja. Apa maksudnya firman gampang, firman susah? Semua firman tentu susah buat kedagingan kita. Kita harus cari tahu Cari tahu supaya mengerti. Hari ini temanya adalah menjadi murid Yesus. Menjadi orang Kristen saja yang tidak berusaha apa-apa untuk mengerti firman. Itu saudara, itu berbahaya. Oke. Itu adalah seperti tanah pinggir jalan, firman datang langsung diambil, firman datang langsung dirampas, firman datang langsung dirapas. Itu pertanyaan ngopi beberapa waktu yang lalu ya. Apa sih firman dirampas? Ya firmannya hilang. Nanti gejalanya namanya lupa
lupa. Aduh lupa apa ya tadi ya. Aduh lupa. Atau gejala yang lain saudara, Anda nggak mau dengar firman. Ya. Begitu khotbah langsung di skip, seret. Udah saya mau doa berkat aja. Terus ditanya sama ketua kul, udah ibadah? Sudah Pak. Dengar doa berkat. Ayo saudara, belajar. Mentalitas seorang murid adalah belajar. Sampai apa? Sampai dia ngerti. Ya. Saya berusaha dari pihak saya saudara untuk memperlengkapi kita. Ya, hari Kamis siang jam 12 kita luncurkan melalui YouTube dan setelah itu bisa diakses kapan aja. Kapan aja. Katakan kapan aja. Itu ada pertanyaan-pertanyaan kecil saudara yang saya jawab melalui acara namanya ngobrol perkara iman. Ya saudara, acaranya sederhana sih, ada yang tanya saya jawab. Ya saudara nanti bisa tanya juga di nomor 0873 kali 306 7000 ya. Tanya supaya saya bisa menjelaskan. Kenapa saya mengadakan itu? Supaya jemaat Tuhan mengerti firman Tuhan, lalu firman itu bisa berbuah, menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik dalam kehidupannya sebagai murid. Kalau kita menjadi orang yang acuh tak acuh, repot saudara. Anda sekarang ibadah sendiri di rumah. Tolong dengar saya saudara. Kita harus berusaha, katakan berusaha. Berusaha bisa nangkep suasana ibadah, berusaha bisa Tuhan, biar saya diurapi Tuhan. Saya mengalami hadirat Tuhan. Saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya mengalami zaman. Anda harus berusaha sendiri. Saya tentu khotbah, ya, yang WL membawa pujian sebaik-baiknya, yang khotbah berusaha untuk sebaik-baiknya. Tapi saudara harus berusaha untuk menangkap itu. Kalau sambil cuek aja, ya. Pak, saya kan harus nyedain keluarga, mungkin ada ibu rumah tangga, untuk masak nasi, menggoreng tempe tahu. Bu, gorenglah dulu. Memasaklah dulu, kerjakan semuanya. Udah beres, baru Anda duduk di depan handphone atau komputer atau tablet saudara untuk ibadah. Pak, bisanya kalau kayak gitu jam 12 malam Pak. Dan waktu itu sudah tidur, ya udah ibadahnya Senin kalau gitu dah. Senin ke kantor Pak, Selasa juga nggak bisa, sudahlah. Sediakan waktu berapa lama sih? 1 jam. 1 jam 30 menit saudara. Tapi Anda mendapatkan kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Itu maksud saya. Sediakan tanah hati yang baik. Ada yang mengganjal berbatu, yang keras, yang kekhawatiran melilit hati kita. Uruslah itu. Sebagai murid Tuhan Yesus, biar mentalitas kita saudara, adalah mentalitas yang terus mau belajar. Mau belajar. Saudara aja kalau anak saudara nggak belajar marah kok. Udah bayar sekolah mahal, anak nggak belajar, Anda marah. Tuhan Yesus sudah bayar mahal supaya mendapatkan kita sebagai murid-muridnya mati di kayu salib saudara caranya. Lalu kita nggak mau belajar firman yang sederhana. Atau Anda milih cara yang susah disalib dulu baru belajar firman. Enggak dong. Ya, Tuhan Yesus sudah disalib, kita bilang Tuhan terima kasih. Saya belajar dengan cara yang mudah, yaitu berusaha untuk mengerti. Baca Alkitab, kalau nggak ngerti baca sekali lagi, dengar khotbah, mengertilah supaya kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya, biar ini akan menjadi dasar saudara. Pelajaran kita beberapa waktu ke depan akan ada seri tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Hari ini mentalitas kita adalah mentalitas untuk belajar. Saudara. Ya, lihat saya. Saudara sudah dapat panggilan, katakan panggilan. Kita diberi identitas sebagai murid Kristus. Ingat identitas itu akan melekat sampai kapanpun. Sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Karena yang melihat Yesus naik ke sorga adalah murid. Yang melihat Yesus turun adalah murid juga. Lalu sebagai murid kita punya mental untuk belajar. Sekali lagi katakan belajar. Kenapa sih Pak? Kayaknya Pak Rudi ngotot banget. Iya Bapak Ibu. Karena sebagai murid Tuhan, Anda dan saya mengemban namanya rencana Tuhan. Ya,
Perhatikan 4 puzzle itu saudara. Anda dan saya dipanggil, kita punya identitas sebagai murid. Murid mentalitasnya adalah belajar. Dan belajar tentu saudara dan saya pasti diharapkan bisa mengerti firman dan menghasilkan buah. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang keempat. Rencana Tuhan yang saya dan saudara pikul dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Ya, gereja bukan tempat di mana kita hanya berkumpul bersosialisasi. Bukan saudara. Gereja bukan hanya tempat kita punya posisi, punya kedudukan tertentu sebagai pendeta, sebagai wakil pendeta, sebagai diaken, sebagai pengerja. Bukan. Kita sedang mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan Injil kemana-mana. Situasinya lagi susah Pak. Sekali lagi, situasi akan berubah dan besok mungkin akan terus berubah dan kita nggak tahu perubahannya macam mana. Tapi kita harus punya mentalitas untuk terus belajar dan menjadi berkat karena kita membawa Injil itu. Kita nggak kumpul, ini berubah. Melalui online kita bisa melakukannya. Ya, online nanti kita nggak tahu berubah akan jadi macam mana lagi. Tapi kita terus akan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, saya harap tiap kita punya pemikiran seperti itu. Sudahlah, nggak usah aneh-aneh lagi hidup. Nggak usah melakukan apa-apa yang menyenangkan daging dan dunia ini saudara. Ya, karena kapanpun orang bisa berangkat dipanggil Tuhan. Orang nggak tahu kapanpun Yesus bisa datang untuk yang kedua kalinya. Pemusik boleh menyiapkan diri. Mari saudara, hari ini tangkap dulu Anda dan saya punya mentalitas untuk belajar dan belajar. Dan kalau sudah Anda membawa amanat agung Tuhan Yesus. Lagu tadi, Yesusku sembah. Kita bawa Injil kepada saudara kita, kepada keluarga besar kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua dan siapapun yang Tuhan percayakan untuk berjumpa dengan kita. Mari kita berdoa saudara. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil menjadi murid-murid Tuhan. Kalau kita mulai lupa dengan itu, lalu kita menjalani kehidupan ini secara manusiawi dan duniawi, ingatlah panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan Tuhan tanamkan satu DNA sebagai murid Kristus, sebagai muridnya. Dimanapun kita berada, kita adalah murid Tuhan yang punya mentalitas untuk belajar. Karena kita mengemban amanat agung. Mari saya akan berdoa biar kita renungkan masing-masing saudara. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar firman Tuhan bekerja pada setiap kami Tuhan pada saat ini. Engkau menjamah kami Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap yang ada di Zoom pada saat ini Bapa. Yang mengikuti melalui YouTube pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong, Engkau menjamah setiap kami. Kami mau ingat bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Dan kami sedang dididik, sedang dimuridkan ya Tuhan. Melalui gereja lokal di tempat ini. Sebagai murid Kristus yang sejati. Sehingga kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kami juga mempersiapkan hati dan hidup kami. Jikalau Tuhan Yesus memanggil kami kapanpun itu Bapa.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.